Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Torizata, NIM 20044115881. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan kedudukan SIK dengan disiplin ilmu lain. SIK merupakan interaksi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri. Yang pertama, geografi, kartografi, penginderaan jauh, ilmu bertanah, geodesi fisik, statistik, matematika, teknik sipil, perencanaan kota, informatika. Kemudian kita masuk materi sistem informasi geografi. Apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan informasi adalah semua data dan faktanya dikelompok menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Sedangkan geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara kedua melalui perspektif ruang hingga terbentuknya pola ruang tertentu. Kemudian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, menginteraksi, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Geografi. Apa itu geografi? Adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara kedua melalui perspektif ruang hingga terbentuknya pola ruang tertentu. Geografi terbentuk menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek fisik. Apa itu aspek fisik? Menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia, contohnya bentuk permukaan bumi, perairan, keadaan udara, tumbuhan dan hewan, serta semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Di dalam aspek fisik, ini ada 3 jenis, diantaranya aspek biotik, aspek non-biotik, aspek topografi. Aspek biotik ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur vegetasi seperti tumbuh-tumbuhan atau flora, dunia bintang atau fauna, dan kajian penduduk. Sedangkan aspek non-biotik membahas tentang benda mati, misalnya unsur kondisi tanah, tata air atau hidrologi, dan kondisi iklim di suatu wilayah. Sedangkan aspek topografi berkaitan dengan letak suatu wilayah, contohnya yakni letak negara luas suatu wilayah, bentuk permukaan bumi, dan batas-batas wilayah. Sedangkan aspek sosial merupakan hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Salah satu bentuk adalah penindasan. Penindasan adalah suatu kekerasan, ancaman atau paksaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau orang lain. Kemudian ada 10 konsep dasar esensial geografis. Yang pertama, konsep lokasi, membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi secara umum. Lokasi terbagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Kemudian konsep adalah ruang yang menghubungkan antara 2 lokasi atau 2 objek. Konsep jarak dibagi menjadi 2, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Lalu jarak mutlak bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun suatu biaya angkutan. Konsep keterjangkauan ini merupakan interaksi antara tempat sehingga dapat dicapai baik dengan sarana transportasi umum tradisional atau jalan kaki. Contohnya, keterjangkauan jarak Semarang bisa menggunakan pesawat, jarak Bandung dengan kereta api. Sedangkan konsep pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Contohnya, pola aliran sungai terkait dengan struktur geologi dan jenis batuan, pola pemukiman penduduk terkait dengan sungai, jalan, bentuk lahan, dan aliran sebagainya. Sedangkan konsep morfologi
Sedangkan konsep morfologi berhubungan dengan bentuk pemukaman bumi sebagai hasil proses alam dan hubungan dengan aktivitas manusia. Contohnya, bentuk lahan akan terkait dengan erosi dan pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan lapisan tanah, ketersediaan air, dan lain-lain. Kemudian, konsep aglomerasi yang dapat ditemukan pada masyarakat kota adalah kecenderungan mengelompokkan penduduk perkotaan atas dasar tingkat sosial dan ekonomi, yakni kawasan kategori elit, kawasan menengah, contohnya kawasan tempat tinggal khusus pedagang pegawai negeri. Kemudian konsep nilai guna berarti interaksi manusia dengan lingkungan diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu, contohnya suatu ruang terbentuk hijau, suatu kota atau kawasan pemukiman mempunyai nilai kegunaan dalam geografis. Konsep interaksi intervensi maksudnya adalah hubungan antara dua wilayah atau lebih. Intervensi merupakan hubungan antara wilayah yang sudah mencapai tahap ketergantungan, contohnya petani desa menghasilkan gandum, sedangkan kota mengelola gandum menjadi makanan siap saji. Kemudian konsep diferensiasi area menggambarkan keunik atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lain. Contohnya konsep ini misalnya masyarakat yang tidak pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pengguna biasanya bekerja di kebun atau ladang. Kemudian konsep keterkaitan ruang adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena alam dan fenomena kehidupan sosial. Kemudian kita masuk pada pendekatan geografi. Dapat diartikan sebagai metode atau cara analisis untuk memahami perbagian gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu analisis keruangan, analisis ekologi, dan analisis kompleks wilayah. Prinsip geografi terbagi menjadi 4, yaitu prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi atau keruangan. Yang pertama, prinsip persebaran, atau disebut menyatakan suatu gejala atau fenomena yang tersebut secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Yang kedua, prinsip interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang suatu dengan gejala geografi yang lain di dalam suatu ruang. Yang ketiga, prinsip geografi. Berikutnya adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Sedangkan yang keempat, prinsip kronologi. Prinsip ini merupakan yang paling komparatif karena merupakan perpaduan ketiga prinsip sebelumnya. Tiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Kemudian kita masuk pada komponen-komponen yang terintegrasi dalam SIG. Yang pertama, people, software, data, hardware, dan application. Kemudian kita masuk pada tahap kerja SIG. Yang pertama, data. Yang pertama, data. Di mana dalam peta ini ada beberapa macam. Yang pertama, peta analog, data lapangan, fundar, citra satelit, penginderaan jauh. Sedangkan data bus, manajemen sistem, ada beberapa tahapan. Yang pertama, masukkan, simpangan, mendampangi proses processing atau keluar. Yang terakhir, data keluar. Ada beberapa tahap. Yang pertama, peta, tabel laporan, data digital. Kemudian jenis-jenis sumber data. Yang pertama, peta analog. Peta analog dibuat dengan teknik kartografi, kemungkinan melalui hadir referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Kemudian penginderaan jauh adalah ukuran atau akuisisi data suatu objek atau
fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Kemudian data hasil pengukuran GPS merupakan sistem satelit untuk melakukan penentuan posisi menggunakan satelit. Yang keempat, data hasil pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuki pada analisis data dalam sistem informasi geografis. Informasi geografis yang terdiri dari data jalan, hidrologi, garis pantai, likud lahan, bentuk lahan, tema lain, penduduk, batas admin. Sedangkan analisis spasial yang terdiri dari aplikasi sumber daya alam, aplikasi lain, aplikasi lingkungan hidup, aplikasi tata ruang. Sedangkan informasi geografis terdiri dari informasi sumber daya alam, informasi lingkungan hidup, informasi tata ruang. Kemudian yang kita masuk pada informasi ruang, di mana ada lokasi, kondisi, tren, dan pola. Untuk lokasi, untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Sedangkan kondisi, pola untuk membaca gejala alam dan mempelajari. Tren untuk melihat tren dan suatu keadaan. Sedangkan pola untuk membaca gejala alam dan mempelajari tren. Kemudian kita masuk pada siapa pengguna SIG. Yang pertama, fenomena. Siapa pengguna SIG? Pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, pertanian, perhubungan, badan konservasi, BNPB garing BPPD, SDM, BMKG. Itu terdiri fenomena. Sedangkan petani, perhubungan, badan konversi, BNPB garing BPPD, sumber daya manusia, BMKG, BPPD, EDA, militer, kelautan, dan seterusnya. Sedangkan itu terdiri dari badan, instansi. Ya teman-teman, itu saja materi yang saya jelaskan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.